Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang otentisitasnya atau kebenaran Al-Quran, autentikan Al-Quran. Baiklah, kita mulai saja. Alhamdulillah, semua bismillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Pembelajaran ini akan kita mulai dengan ayat Quran surah Yunus ya, ayat 37. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran tersebut yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan semesta alam. Nah, ini menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, yang dikutip dari tafsirweb.com. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Maksudnya, mustahil Al-Quran ini dibuat oleh manusia. Ya, tidak bisa dibayangkan Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Karena ia adalah kitab yang agung. Tiada kesalahan, ya, kebatilan yang hadir dari depan dan belakangnya. Ini baik dari awal ayatnya sampai pada akhir ayatnya, dari awal surah sampai akhir surah itu tidak terdapat kesalahan ataupun kebatilan yang nampak di sana. Ia diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ia adalah kitab di mana seandainya jin dan manusia itu berkumpul untuk membuat yang semisal dengannya, maka mereka tidak akan mampu, walaupun mereka saling menolong satu sama dengan yang lain. Jadi Al-Quran ini adalah memang bentuk mukjizat dari Allah yang tidak bisa tidak bisa ditandingi oleh siapapun, ya. Walaupun sekelas jin dan manusia, ya, bahkan jin yang sudah umur ribuan tahun itu pun ya, bergabung dengan manusia yang ahli sastra, ahli bahasa, mereka bergabung menjadi satu untuk meniru satu surah saja itu tak bisa mampu. Kenapa? Karena ini bahasanya memakai bahasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemurnian dan otentisitas Al-Qur'an itu memang selalu terjaga ya dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran tersebut sebagai sebuah peringatan dan kami pula yang memeliharanya. Nah, kemurnian dan keautentikan Al-Quran ini ya, dapat terlihat dari susunannya. Tidak ada mengalami perubahan sejak dibukukannya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntutan hidup umat manusia adalah salah satu kemujizatan yang menjamin bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Al-Quran ya kalimatnya, maknanya, isi kandungannya itu akan tetap sama dari awal penurunannya sampai kepada nanti uh, hari kiamat. Sampai Al-Quran itu memang uh, diambil kembali oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dalam hal kandungan isinya, Al-Quran ini memberikan tantangan kepada orang-orang yang meragukan. Benar nggak sih Al-Quran itu berasal dari Allah? Wah, bukankah Al-Quran itu karangan? Nah, ini bagi orang-orang yang bertanya seperti ini, maka
Al-Quran itu sendiri memberikan tantangan. Ada 3 tantangan. Nah, memang orang-orang yang meragukan Al-Quran ini sejak dahulu memang sudah ada. Dari masa awal penurunan sampai ada istilah asatirul awwalin, ya, dongeng orang-orang terdahulu. Ini juga diungkapkan dalam Al-Quran. Ada istilah-istilah tersebut ya, yang mengatakan bahwasanya ya wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu belum pasti berasal dari Allah. Ya. Oleh karena itu, ya, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, maka Al-Quran memberikan 3 tantangan secara umum yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Ya. Nah, sejak dahulu, orang-orang kafir menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra tukang tenung dan kumpulan syair-syair. Mereka mengira bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Ini tuduhan dari zaman dulu. Nah, bagaimana cara Al-Quran membuktikan? Pertama, Al-Quran memberikan tantangan kepada siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya atau keseluruhannya. Jadi yang pertama, Al-Quran itu memberikan tantangan kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Tantangan pertamanya itu untuk membuat seluruh Al-Quran itu. Jadi menyerupai, membuat syair-syair, ibarat-ibarat, susunan bahasa yang sama persis, baik dari segi gramatikalnya maupun sampai kepada uh, isi kandungannya secara keseluruhannya. Jadi ini disampaikan pada Quran Surah At-Tur ayat 33 sampai 34 yang berbunyi am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Yang artinya, ataukah mereka berkata, dia Muhammad mereka-rekanya, tidak, mereka lah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal bihaditsin mithlihi, yang sama persis dengan Quran, berarti satu kesatuan utuh. Jika mereka memang ingkanu shadiqin, termasuk orang-orang yang benar. Jadi ketika Quran turun banyak tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang kafir bahwasanya Muhammad itu mengarang-arang seperti itu. Nah, ini diturunkanlah ayat ini Quran Surah At-Tur ayat 33 sampai 34 menyampaikan bahwasanya tidak ada yang bisa menyamai wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sekalipun mereka itu menggabungkan diri satu sama lain, saling bersatu, ahli-ahli syair pada masa itu untuk membuat yang semisalnya. Nah, tantangan yang kedua yaitu Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenarannya untuk mendatangkan 10 surah. Jadi ketika satu Al-Quran yang 30 juz dengan jumlah 114 surah itu tak mampu untuk ditiru, maka kata Al-Quran, ya kalau tak bisa satu kitab 10 surah aja lah. Nggak bisa 114 surah, 10 surah aja. Nah, ini terdapat pada Quran Surah Hud ayat 13. Am yakuluna farah qul fa'tu bi asyri suwarin. Katakanlah 10 surah. Mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan, wahai Muhammad itu telah membuat Al-Quran. Maka balasan dari Allah adalah, katakanlah kalau memang demikian, memang Muhammad itu membuat Al-Quran, seharusnya orang yang menuduh itu lebih hebat, lebih pandai dalam membuat syair-syair tersebut. Datangkanlah 10 surah yang semisal dengannya kalau bisa. Ya. Kalau memang Al-Quran itu sesuai dengan tuduhan mereka. Nah, itu ditambahkan lagi, dan ajalah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah. Ya. Jadi silahkan kamu berkolaborasi dengan siapapun, bergabung, bersatu, ya, bermusyawarah dengan siapapun untuk membuktikan tuduhannya terhadap Nabi Muhammad tersebut. Caranya sangat mudah, buatlah yang
yang sama seperti Al-Quran 10 surah saja. Kalau satu kitab nanti 114 surah tak mampu 10 surah aja. Dan tantangan ini juga kemudian tidak mampu dipenuhi oleh orang-orang kafir pada masa itu yang menuduh bahwasanya Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu Al-Quran memberikan tantangan terakhir. Kalau kalian masih ragu juga, maka cobalah kalian buat. Kalau tak mampu satu kitab, ya 10 surah. Kalau tak mampu juga, nah, buatlah satu surah saja. Seperti apa satu surah itu? Ya, Al-Quran menantang siapapun meragukan kebenaran Al-Quran untuk menetapkan satu surah saja. Ini seringkali kita dengar ya dalam Quran surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa du syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu memang masih meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Bahkan ini ya satu surah, tak mampu 10 surah, satu surah. Bisa tidak? Panggillah seluruh orang yang ada di dunia ini selain Allah untuk membuktikan klaim atas tuduhan mereka itu ya, tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad. Kalau memang mereka mengatakan Al-Quran itu merupakan karangan Nabi Muhammad. Ya. Karena Nabi Muhammad itu ummi, ya. Dia tidak mampu membuat syair-syair yang indah. Seperti halnya orang pada masa itu, ya, di kalangan Arab pada masa itu yang ahli dalam membuat syair. Makanya Al-Quran ini termasuk sebuah mukjizat yang tak bisa ditiru oleh satu orang makhluk pun, ya, termasuk jin dan manusia. Nah, kesimpulannya, ketiga tantangan tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang terbukti hingga saat ini belum ada satu orang pun, ya, baik dari golongan manusia maupun jin yang mampu membuat syair-syair atau kalimat ayat-ayat yang seindah Al-Quran. Apalagi berkaitan dengan isi kandungannya, ya, yang sangat mendalam dan berisikan petunjuk-petunjuk baik dari awal dunia ini diciptakan maupun sampai nanti setelah hari kiamat. Ya, semua berita-berita itu mustahil untuk diketahui oleh manusia. Ya, apalagi berita-berita untuk kaum-kaum terdahulu yang sudah musnah. Ya, ini tidak ada lagi jejak-jejaknya. Ini hanya Allah yang mengetahui. Nah, ini saja sudah membuktikan bahwasanya isi kandungan Al-Quran itu ya itu mustahil untuk dikarang oleh manusia. Dan ini juga sebagai pembuktian bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau ada kritik, saran, sanggahan, bantahan, pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Segala kesalahan berasal dari saya, segala yang benar itu berasal dari Allah. Semoga ini menjadi petunjuk untuk kita semua ketika kita menghadapi orang-orang yang meragukan Al-Quran. Oke, ditutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.